Cinta bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu. Lagi shalom buat semua saudara yang bergabung hari ini untuk kita belajar bersama-sama. Kita bersyukur dapat kesempatan untuk kita boleh menikmati kembali firman Tuhan. Nah, hari ini tema kita, mana yang lebih mudah? Ya, perhatikan. Oh, dari Atlanta sudah hadir sudah. Ya, tema kita begini. Mana yang lebih mudah dalam perjalanan hidup kita, melihat ke depan atau melihat ke belakang? Ya, renungkan pertanyaannya. Ya, khususnya saudara-saudara, anak-anak saya, warga binaan, ya. Saya bertanya ini, mana lebih mudah dalam perjalanan hidup kita ini, melihat ke depan atau melihat ke belakang? Dengar pertanyaannya ya. Ya, saya tahu jawabannya ya ada dua. Ada orang yang hidupnya lebih mudah melihat ke depan. Tapi, ada yang ngaku mulai di Zoom ini. Ada orang yang berkata lebih mudah melihat ke belakang. Saudara, firman Tuhan mengatakan hidup itu adalah di hari ini. Ya, saya ulangi, hidup kita itu adanya di hari ini. Kita tidak hidup di masa lalu dan kita juga belum hidup di masa depan. Jadi hidupnya itu ada di hari ini. Maka jawaban yang betul atas pertanyaan tema kita hari ini, dua-dua salah. Kalau saudara lebih mudah melihat ke belakang, itu juga salah, berarti orang itu sedang hidup di masa lalu. Tetapi kalau ada orang yang hidupnya di masa depan lebih mudah, berarti orang itu sedang melamun dan melukis di udara. Maaf, ya, saya ulangi. Kalau ada orang yang hidupnya lebih mudah melihat ke belakang, berarti orang itu adalah orang masa lalu. Kalau saya pakai istilah manusia purba dia, karena hidupnya di masa lalu. Kalau ada orang yang hidupnya hanya bisa melihat ke depan, maka orang itu melamun dan dia sedang melukis di udara. Nah, jadi dua-duanya salah. Yang Tuhan ingin kita melihat hidup hari ini. Sebab yang disebut Immanuel, saya ulangi, yang disebut Immanuel itu tidak ada di masa lalu dan tidak ada di hari esok. Immanuel itu adanya di hari ini. Perhatikan itu. Maka itu masa lalu sudah lewat. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Masa depan belum ada. Kita pun belum bisa ke sana. Nah, tapi masa depan perlu dipersiapkan. Masa lalu harus ditinggalkan. Perhatikan kalimat ini. Masa depan harus dipersiapkan, tapi masa lalu harus ditinggalkan. Nah, bilang sekarang, present itu sekarang ini. Nah, kalau kita bisa melihat yang sekarang ini, ya sudah, luar biasa Tuhan kita. Nah, untuk itu kita nikmati hidup ini di hari ini. Ya, maka itu ada orang berkata, masa lalu itu sejarah, masa depan itu harapan. Yang pasti dan yang eksis adalah hari ini. Maka itu nikmati di hari ini, nggak apa-apa. Itu dia, supaya kita tahu betul-betul bahwa rencana Tuhan itu luar biasa atas hidup kita. Nah, orang yang hidup seperti ini, kita pasti akan menikmati kebahagiaan yang luar biasa. Maka itu saudara, Alkitab adalah satu-satunya buku di dunia ini. Ya, saya ulangi, Alkitab itu adalah satu-satunya buku di dunia ini yang selalu bicara hari ini. Maka itu dari mulai perjanjian lama sampai akhir penulisan Alkitab selalu ada kata hari ini, di hari ini, dan itu sungguh-sungguh luar biasa. Nah, kalau Bapa kita itu eksesnya di hari ini, ya sudah, kita jangan hidup di masa lalu dan jangan mempercepat masa depan. Semuanya ada waktunya untuk tumbuh. Jelas? Nah, maka itu ada firman terkenal. Kita buka Pengkhotbah 3 ayat 11. Ya, Pengkhotbah 3 ayat 11. Mengapa ada firman ini? Ya, Pengkhotbah 3 ayat 11. Untuk kita melihat betapa hebatnya Bapa kita. Pengkhotbah 3 ayat 11. Dengar ya. Ia
Bapa di surga membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, waktunya itu huruf kecil. Bahkan Bapa di surga memberikan kekekalan dalam hati manusia. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Tuhan dari awal sampai akhir. Nah, saudara perhatikan. Jadi masalah kita, mengapa kita hidup di dalam kekacauan waktu? Ya, saya ulangi, masalahnya mengapa kita manusia ini bisa hidup dalam kekacauan waktu? Memang manusia dibatasi oleh 3 dimensi waktu, kemarin, hari ini, dan esok. Nah, saudara, yang membuat kita kacau, perhatikan kalimat terakhir. Ya, perhatikan kalimat terakhir ini, penting sekali untuk kita perhatikan. Ya, yang baru gabung, Pengkhotbah 3:11. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ini yang membuat kita jadi kacau tentang waktu. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Tuhan dari awal sampai akhir. Ini masalahnya. Karena kita tidak bisa menyelami. Saya baca ayatnya. Tetapi manusia tidak dapat mengetahui pekerjaan yang dilakukan Tuhan dari awal sampai akhir. Saya ulang, tetapi manusia tidak dapat mengetahui pekerjaan yang telah Tuhan lakukan dari awal sampai akhir. Yes. Tetapi kita tidak sanggup mengerti perbuatan Tuhan dari awal sampai akhir. TSI, Tuhan sudah mengatur supaya setiap hal terjadi tepat pada saat yang sudah ditentukannya. Ya, TSI saya baca lengkap. Tuhan sudah mengatur supaya setiap hal terjadi tepat pada saat yang sudah ditentukannya. Dia memberi manusia keinginan untuk mengetahui masa depan yang kekal. Nah, TSI-nya lebih jelas ya. Tuhan memberi manusia keinginan ya untuk mengetahui masa depan yang kekal. Wajar saudara, setiap kita pasti ingin tahu masa depan kita. Maka itu peramal-peramal laris, ahli nujum laris, ya pembaca nasib laris, karena manusia itu memang ingin tahu masa depannya gimana. Nah, TSI-nya jelas. Dia memberi manusia keinginan untuk mengetahui masa depan ini. Namun tidak seorang pun yang sanggup memahami apa yang dilakukan Tuhan dari awal sampai akhir. Saya baca BEMK. Ia menentukan waktu yang tepat untuk segala sesuatu. Ia memberi kita keinginan untuk mengetahui hari depan. Tetapi karena kita tidak sanggup mengerti perbuatan Tuhan dari awal sampai akhir, ya udah. Jadi kita nggak bisa tahu. Itu sebabnya kita jadi kacau dalam hidup ini. Jadi jelas ya saudara. Maka itu ayo mulai hari ini kita betul-betul belajar. Mengerti apa yang Tuhan kerjakan. FIA. Supaya kita tahu. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Walaupun Tuhan telah menanamkan kekekalan di dalam hati manusia, namun manusia tak dapat melihat keseluruhan pekerjaan Tuhan dari awal sampai akhir. Nah, kita tahu sekarang sebab. Terima kasih Bapak, Engkau berfirman jelas sekali buat kami semua. Oke, tenang dulu, menyimak, merenung. Wajar manusia itu ingin tahu hari esok bagaimana, bulan depan bagaimana. Wajar. Tapi kalau saudara dan saya tidak bisa meninggalkan yang di belakang, maka yang ke depan itu jadi berat buat kita. Karena orang yang tidak bisa meninggalkan masa lalunya, dan biasanya 90% lebih, masa lalu itu pasti yang pahit, yang menyedihkan, yang menyakitkan. Nah, ini masalahnya. Kalau kita tidak bisa meninggalkan masa lalu yang begitu pahit dan menyedihkan, maka tidak mungkin kita bisa menikmati masa depan. Sebab kita akan terseret terus ke belakang. Nah, masa depan itu masih penuh misteri. Maka itu Pengkhotbah 3:11 ini luar biasa. Ayo kita mulai mengerti, berusaha tahu apa yang dibuat Tuhan dalam keseluruhan waktu ini. Dari awal sampai akhir. Nah, Papa maunya kita begitu, tapi sulit buat kita. Tapi jangan takut, berjalan dengan Tuhan, berarti kita berjalan bersama waktu. Saya ulangi, berjalan bersama Tuhan, berarti kita berjalan bersama waktu.
waktu. Maka itu kita nggak perlu takut dengan masa depan yang belum pasti, tapi kita harus berani meninggalkan masa lalu yang sudah tidak bisa kita bawa lagi ke masa sekarang. Ya, saya ulangi, masa lalu kita tidak bisa kita bawa ke masa sekarang. Dengar baik-baik, masa lalu yang sepahit apa, semanis apa, sejelek apa, seindah apa, tidak bisa kita bawa ke hari ini. Saudara bayangkan, kalau masa lalu itu sebagus apa, sejelek apa, tidak bisa kita bawa ke hari ini, apalagi kita nggak bisa bawa masa lalu ke hari esok. Waduh, itu hidup jadi kacau, saudara. Saya ulangi, maka itu manusia kacau bukan karena manusia bodoh yang nggak sekolah. Manusia kacau bukan karena manusia miskin. Tapi manusia bodoh itu adalah manusia yang tidak bisa membedakan 3 waktu ini. Mau dicampur semuanya. Jadi gila itu orang kalau memaksa 3 waktu itu dicampur semua untuk dihadirkan ke hari ini. Saya ulangi, manusia bisa gila kalau memaksa 3 waktu itu dicampur jadi satu dan dihadirkan ke hari ini. Dengar itu baik-baik, saudara. Nggak bisa tidur, jadi kacau. Papa tolong kami untuk bisa mengerti apa yang Papa kerjakan dalam hidup ini supaya kami nggak jadi bodoh. Saudara, ini hal penting yang kita harus tahu dalam hidup kita. Ya, saya ulangi lagi. Kita harus jadi berhikmat, ya, untuk tidak dibodohi oleh si jahat itu. Saya ulangi kalimat ini. 3 waktu yang kita miliki sebagai manusia terbatas. Dengar. 3 waktu yang kita miliki sebagai manusia terbatas. Tidak bisa 3 waktu ini kita campur jadi satu. Maaf, kalau ada psikolog-psikolog di sini yang ikut belajar, temukan hikmat ini dan pengertian ini. Saudara, 100% orang yang terganggu masalah kejiwaan, belum sakit jiwa dan bukan sakit jiwa, nggak bisa tidur, tertawa sendiri, nangis sendiri, tiba-tiba ketakutan, nggak ada alasan apa-apa. Nah, itu gejala-gejala gangguan jiwa. Nah, menurut firman Tuhan ini 100% orang itu mengalami gangguan jiwa karena 3 waktu ini dia aduk jadi satu, dihadirkan di hari ini. Wah, itu kacau, saudara, kacau. Maka itu Pengkhotbah 3:11 ini saya kagum. Kita akan lihat lagi. Saya ulangi lagi. Masa lalu itu pasti ada 2 isinya, 2 bentuknya. Ya, dengar. Masa lalu itu pasti ada 2 isinya dan 2 bentuknya. 1 yang manis, yang indah, yang menyenangkan, membahagiakan. 2, masa lalu itu biasanya, ini 90% lebih, itu pasti yang pahit, pasti yang menyedihkan, pasti yang menyakitkan, pasti. Saya mau katakan kepada saudara, hari ini jangan engkau campur masa lalu dengan masa hari ini. Saya ulangi, jangan kau campurkan masa lalumu dengan semua peristiwa di hari ini. Bayangkan ya, ini baru 2. Masa hari ini, kejadian hari ini yang kita juga belum tahu karena kita di Indonesia masih pagi, masih siang. Yang di Amerika sudah malam, yang di Eropa masih sangat pagi, yang di Australia sudah lebih siang lagi. Jangan dicampur. Nah, yang akan datang besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, itu belum terjadi. Tetapi kita campurkan yang belum terjadi tapi kita takutkan, yang belum terjadi tapi itu buat kita bahagia. Kita campurkan dengan peristiwa masa lalu yang pahit atau yang manis, lalu dicampur ke hari ini. Saudara, capek hidup seperti itu. Ayo kita bertobat. Stop mencampur adukkan 3 waktu ini di hidup kita. Stop. Apapun indahnya masa lalu, jangan diingat-ingat lagi, sebab itu sudah tidak bisa kembali lagi ke hari ini atau kembali ke hari esok. Apalagi masa lalu yang pahit kalau dibawa terus hidup setiap hari. Wih, bebannya mengerikan sekali. Coba hitung, seandainya beban hidup tiap hari itu 20 kilo yang kita pikul, lalu ada orang sudah hidup di bulan Februari 2022
tetapi masih membawa peristiwa yang pahit yang dialami tahun 2000, berarti orang itu sudah lewat 22 tahun. Nah, kalikan 21 tahun, 21 kali 365 kali 20 kilo. Bisa bayangkan, itu baru beban tahun 2000. Ada yang punya beban tahun 74, punya beban tahun 91. Dibawa semua ke hari ini. Hitung sendiri betapa bodohnya orang itu. Lalu beban untuk Februari 2000, itu 7.300 kilo, 7 ton lebih. Nah, apalagi kalau saudara punya rencana di 2023 bulan Februari. Misalnya saudara mau menikah di Februari 2023. Jadi masih setahun. Tapi sudah dipikirin dari sekarang. Nanti pestanya gimana ya? Pakai baju apa ya? Nanti yang diundang siapa ya? Nanti bagaimana? Berarti 20 kilo dikalikan 365 hari. Tambah lagi. Coba tadi siapa yang hitung kehidupan itu? Ditambah 7.300 kilo. Dan saudara pikul semua di hari ini. Dan beban hari ini tambah 20 kilo. Saya harap saudara ngerti cara ngitung hidup ini. Berapa kilo tuh? 365 dikalikan 20 kilo. Waduh saudara, hancur hidup ini, hancur. Nah, ini cara kita menghitung hari-hari hidup kita. Maka itu jangan kita membiarkan masa lalu kita membebani kita. Jangan. Bodoh sekali kalau begitu. Capek saudara, sangat-sangat capek kalau hidup yang seperti itu. Itu sebabnya hari ini kita harus sadar. Oke, masuk jurang. Oke, dari Martapura, LP Martapura masuk jurang. Nggak cuma masuk jurang, kepeng-peng itu mikul beban seberat itu. Aduh. Oh, ini ada yang memberi kesaksian di Instagram. Terima kasih firman-Nya. Masa lalu saya tidak baik dan Tuhan sudah menyadarkan saya. Tapi sampai detik ini suami masih ngamuk kalau ingat masa lalu saya yang 20 tahun lalu menyakiti dia. Nah, minta kemurahan Tuhan kepada seorang istri yang masih suaminya menyimpan dendam masalah 20 tahun yang lalu. Tuhan tolong. Nah saudara, maka itu kalau kita hidup taat pada firman Tuhan, luar biasa. Ayo kita kembali lagi. Pengkhotbah 3:11 yang TSI-nya. Lihat ya, saya baca lagi Pengkhotbah 3 ayat 11. Saya baca TSI. Tuhan sudah mengatur. Nah, percaya ya saudara, warga binaan, sabar. Menunggu waktu bebas itu memang gak enak. Sabar. Warga binaan sambil menunggu waktu saudara bebas. Sabar. Yang remisinya, PP-nya belum dijawab. Ya, gerasinya sabar. Baca ayat ini. Tuhan sudah mengatur supaya setiap hal terjadi tepat pada saat yang sudah ditentukannya. Terima kasih Bapak. Sudah diatur Bapa di surga tepat pada saat yang sudah ditentukan. Dia Bapa di surga. Masih ada ini di Facebook, ada pertanyaan. Roni Putra Yatim Piatu, masa depan saya masih ada enggak ya? Masih ada. Ukuran masa depan kita masih ada atau tidak? 1, firman Tuhan yang jamin. 2, ini perhatikan. 2, selama kita masih hidup, berarti masa depan itu masih ada. Ya, Ron, kamu tulis ya di chatting Facebook nomor HP-mu. Nanti papi kontak kamu. Ya, saya ulangi. Tuhan sudah mengatur supaya setiap hal terjadi tepat pada saat yang sudah ditentukan. Dia memberi manusia keinginan untuk mengetahui masa depan yang kekal. Nah, Tuhan memang memberi kita keinginan untuk tahu masa depanku bagaimana. Tahun depan jadi apa, itu betul. Tapi ini loh, tidak seorang pun yang sanggup memahami apa yang dilakukan Tuhan dari awal sampai akhir. Roni, dari Zoom ada yang memberi ayat. Coba saya baca dulu ya. Amsal 23:18, Ron, kamu catat. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak hilang. Kamu tulisnya Amsal 23:18. Nah, saudara, masalahnya di sini.
kita ini tidak sanggup memahami apa yang Tuhan buat dari awal sampai akhir. Loh, kenapa kita nggak sanggup memahami? Karena kita pakai logika kita. Maka itu kalau saudara dan saya bisa tahu, yakin, percaya Papa kita itu sempurna. Dia memberi kita masa depan yang luar biasa. Dan dia sudah menetapkan hal-hal yang ini. Oke, untuk menjawab Pengkhotbah 3:11, kenapa kita nggak bisa memahami apa yang dibuat Tuhan dari awal sampai akhir? Nah, karena kita nggak berusaha. Kita buka Mazmur 139 ayat yang ke-15 dan 16. Mazmur 139. Boleh berapa terjemahan? Ya, Mazmur 139 ayat 15 dulu. Ya, dari berapa terjemahan. Oke. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Nah, saudara, inilah yang dikatakan Tuhan di Pengkhotbah 3:11, bahwa kita ini susah memahami apa yang Tuhan buat dari awal sampai akhir. Nah, dari awal ketika kita masih embrio, masih janin, masih jabang bayi dalam kandungan mama, itu Tuhan sudah merekam kita dan dia sudah mengawasi kita. Wah, ini luar biasa. Jadi sejak dalam kandungan kita belum lahir, kita sudah dihitung luar biasa. Oke, saya baca BIS ya. Waktu tulang-tulangku dijadikan, jadi dalam kandungan dengan cermat, dirangkaikan, disambung-sambung, BIS ya, dalam rahim ibuku. Terima kasih Pak. Sedang aku tumbuh di sana, tumbuh dalam kandungan mama secara rahasia. Aku tidak tersembunyi bagimu. Betul sekali. Saudara, ajaib perbuatan Tuhan. Nah, kalau tulang-tulang kita dibuat Tuhan, lalu dirangkai, disambung-sambung sampai jadi tengkorak kita, utuh dari tulang kepala, leher semua sampai tulang kaki. Waduh, saudara, Papa kita luar biasa. Maka itu ayo mulai hari ini kita percaya dia dalam segala hal. Dan secara rahasia dia buat kita. Ayat 16. Supaya kita tahu rencana Tuhan luar biasa. Ayat 16. Oke, terima kasih Pak. Jadi gak usah takut. Ya, jadi Tuhan membuat kita secara luar biasa. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Terima kasih Pak. Matamu melihat selagi aku bakal anak, masih embrio. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis, hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun ya daripadanya. Wih, ini luar biasa. Jadi sebelum ada satu pun daripada hari-hari hidup kita, ternyata Papa kita sudah tahu kita ini akan jadi apa nanti. Keren ya saudara, sebelum ada satu. Oke, ayat. Matamu telah melihat janinku, di dalam kitabmu semua tertulis, hari-hari yang akan disusun bagiku, ketika belum ada satu pun daripadanya. Saudara perhatikan, betul kita dibuat Tuhan dahsyat. PIS, engkau melihat aku waktu aku masih dalam kandungan, semuanya tercatat di dalam bukumu, hari-harinya sudah ditentukan sebelum satu pun dimulai. Nah, saya harap saudara yang bertanya-tanya tentang Pengkhotbah 3:11 tadi, hari ini kita dapat jawaban. Ya, kita dapat jawaban. Kenapa kita nggak bisa memahami yang Tuhan buat dari awal sampai akhir? Karena kita tidak berusaha untuk mengetahui dan mempercayai bahwa sebelum kita lahir, semenjak kita masih dalam kandungan, dan ibu kita, ayah kita pun belum tahu kita ini siapa, ternyata Papa di surga sudah membuat buku harian untuk hidup kita. Ini luar biasa. Tidak semua kita membuat buku harian, tapi ada cukup banyak orang punya buku harian, diary. Oke? Nah saudara, ini unik dan luar biasa. Semua orang yang buat buku harian, ya dengarkan, semua orang yang buat buku harian itu pasti dibuat setelah harinya lewat. Betul tidak? Kalau ada orang buat buku harian,
harinya belum datang atau harinya belum lewat, maka namanya mengarang. Nah, Papa di surga sudah membuat buku harian hidup kita dengan teliti. Catat, dengan teliti, satu persatu di hari hidup kita yang belum kita alami karena kita belum lahir, sudah Papa tuliskan di buku harian. Maka itu untuk bisa memahami apa yang Tuhan kerjakan dari awal sampai akhir, kita harus kenal Papa di surga yang buat buku harian itu. Nah, sudah ditulis semuanya, belum ada satupun. Ada pertanyaan di Facebook. Jadi bagaimana hubungannya nasib dan takdir? Tidak ada. Di dalam hidup dengan Papa di surga, takdir dan nasib itu tidak ada. Takdir dan nasib itu adanya di agama-agama lain di dunia ini. Ya, Tuhan tidak menentukan takdir dan nasib kita. Sebab kata nasib dan takdir itu konotasinya pasti yang jelek. Kebanyakan begitu. Nah, yang Papa buat itu semuanya selalu yang bagus, yang terbaik untuk kita. Itu sebabnya kita harus percaya apa yang Tuhan ingin kita buat dalam hidup ini. Kalau kita bisa mengetahui apa yang Papa sudah tuliskan buat kita, weh, itu luar biasa. Aduh, hebat sekali. Oh, ada yang nanya ini dari Halmahera. Kira-kira kalau menemani Koden berangkat dari Jakarta ke Nyampiri, pasti sudah dapat banyak pelajaran. Dan sungguh luar biasa. Betul. Ayo kita belajar mengerti ya apa yang Tuhan buat. Maka itu saudara, kalau kita percaya Pengkhotbah 3:11 bahwa Tuhan sudah menetapkan waktu yang indah untuk kita pada saat yang tepat. Lalu kita bisa menghidupi Mazmur 139 ayat 16. Hidup ini gak perlu takut, hidup ini gak perlu takdir diganti rencana. Oh iya, rencana tentu selalu baik atas hidup kita. Tadi kirim Yesaya 43 ayat 18. Terima kasih deh. Jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Jangan, ya. Ayo kita lihat hal-hal yang sudah ada di depan kita, supaya kita kuat di dalam segala hal yang Tuhan percayakan buat kita. Oke, jadi itulah rencana Tuhan. Kalau kita mau betul-betul ikut, ya, menikmati apa yang Tuhan percayakan buat kita semuanya. Maka itu mulai hari ini saudara, hiduplah di dalam berjalan bersama dengan Tuhan, hiduplah bersama dengan firman Tuhan yang luar biasa. Oke, jadi pegangnya dua ayat ini. Pengkhotbah 3:11 dan Mazmur 139 ayat yang ke-16. Luar biasa. Papa sudah menyediakan semuanya yang terbaik. Nah, masalahnya ini dia. Masalahnya ya, kita mau nurut atau tidak? Ya, saya ulang. Masalahnya kita mau nurut atau tidak? Ya. Maka itu kalau kita tidak taat, maafkan saya, ya pasti kita akan mengalami kehancuran dan kekacauan dalam hidup. Nah, kalau saya punya istilah begini, kalau saudara dan saya bisa menghidupi ya buku harian yang Papa tulis sejak kita belum lahir, sesuai Mazmur 139 ayat 16 tadi, saya ulangi, kalau sampai saudara dan saya bisa hidup dalam kehendak Tuhan, mengikuti buku harian yang Papa sudah tulis, maka hidup ini luar biasa. Gak ada ketakutan. Kita gak perlu mencampur adukkan 3 waktu yang berbeda. Hari kemarin, hari ini, dan hari esok. Gak usah. Jalani saja. Dan itu hanya butuh ketaatan kita. Gak butuh banyak, saudara. Butuh ketaatan. Oh, menyenangkan sekali kalau kita bisa taat kepada Papa. Maka dia akan tunjukkan langkah-langkah kemana. Maka itu seluruh, ini kalau saya pakai bahasa internet atau bahasa komputer, program saudara boleh hebat, komputer saudara boleh hebat, program canggih, laptop komputer canggih. Tapi kalau saudara lupa passwordnya, maka yang canggih itu nggak ada artinya. Betul? Nah, passwordnya untuk bisa mengetahui buku harian, program hidup kita sejak awal sampai akhir. Lagi saya di Pengkhotbah 3:11. Passwordnya gampang, cuma 4 huruf. TAAT. Catat, passwordnya cuma TAAT. Taat, gampang sekali. Tapi ikut saja Tuhan. Oh, ada yang tanya di Instagram, bagaimana untuk tahu kalau itu rencana Papa atau keinginan sendiri yang mau Papa kabulkan? Jawabannya gampang.
Papa di surga tidak akan beritahukan rencananya kepada anak-anaknya kalau anak-anaknya sudah punya program dan rencana sendiri. Lagi sekali, rencana Papa di surga akan selalu diberitahukan kepada anak-anaknya kalau anak-anak Papa, yaitu kita, tidak punya program, tidak buat rencana sendiri. Maka itu ketika Abram diberitahu untuk pergi meninggalkan negerinya, meninggalkan rumah orang tuanya, itu Abram gak punya rencana apa-apa. Maka itu ketika Yahweh Tuhan melihat Abram itu nol, baru Papa ajak bicara. Sekarang bayangkan kalau Abram punya rencana mau menikahkan kemenakannya si Lot, mau buat ladang baru, mau buat bisnis baru, maka Tuhan gak akan ngajak Abram pergi. Pasti bantah, Tuhan gimana rencanaku, bagaimana programku. Nah itu dia. Ini jawabannya. Tolong saudara buang rencanamu sendiri. Programmu apa untuk tahun ini, buang dulu. Nol di hadapan Tuhan. Oke. Ya, ada yang tambahan. Manusia hidup diberi tugas seperti sutradara untuk membuat cerita baik atau jahat. Bukan begitu. Sutradaranya adalah Papa kita di surga. Dan dia sudah buat alur cerita lewat buku hariannya di Mazmur 139 ayat 16 tadi. Nah, masalahnya aktor-aktornya ini seringkali buat rencana dan alur cerita sendiri. Maka itu jadi kacau hidup ini. Oh, aku ingin menikah dengan orang itu. Wih, apapun juga dipaksakan harus menikah dengan dia. Kacau. Aku ingin keluar negeri. Aku ingin tinggal di Amerika. Tidak peduli apapun yang terjadi. Pokoknya harus ada di Amerika. Kacau. Aku ingin dagang bisnis ini. Nggak tahu bagaimana caranya, pokoknya aku maksa. Nah, yang begitu-begitu ini nggak akan bisa menikmati rencana Tuhan dalamnya. Jelas ya? Nah, ada yang komen, wah kalau sampai ada aktor buat cerita sendiri, namanya aktor yang blek katanya. Betul, taat itu kuncinya dalam hidup. Saudara, inilah hidup yang Tuhan berikan kepada kita semuanya, supaya tidak ada seorang pun yang gagal dalam perjalanan hidup ini. Rencana tentu terbaik buat kita. Rencana yang terbaik. Siap ya untuk mengikuti itu. Ayat yang terakhir. Ya, ayat yang terakhir. Supaya kita tidak menyimpang kiri atau ke kanan. Ikuti itu. Yosua 1 ayat 9. Ini permintaan Papa kita. Yosua 1 ayat yang ke-9. Terima kasih Papa, Engkau beri waktu kami untuk belajar. Saya baca dulu ayat 7. Coba ayat 7. Yosua 1 ayat 7-nya. Yosua 1 ayat 7-nya. Nah ini dia. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jangan nyimpang ke kiri atau ke kanan. Ikuti perintah yang sudah diberikan. Perhatikan, kuatkan, teguhkan hatimu. Tuhan tolong kami untuk taat. BS saya baca, BS-nya Yosua 1 ayat 7. Hanya, ya katakan hanya. Hendaklah engkau sungguh-sungguh yakin dan berani. Engkau harus menjaga agar engkau mentaati seluruh hukum yang diberikan Musa hambaku itu kepadamu. Jangan kau lalaikan sedikit pun, maka engkau akan berhasil. Jadi jangan nyimpang ke kiri atau ke kanan. Tetaplah di jalur Tuhan itu. Maka kita nggak perlu takut melihat masa depan, dan kita nggak perlu dibebani dengan masa lalu, dan kita bisa menikmati hidup di hari ini. Saya ulang. Oh, ini ada yang tanya dari Cibinong. Bagaimana dengan visi dan misi yang dibuat setiap orang? Maaf ya, saya harus ngomong langsung. Tidak sedikit gereja-gereja, gembala-gembala membuat visi yang kelihatannya keren. Setiap tahun baru, pasti berapa gereja itu membuat tulisan. Visi tahun ini harus begini seperti itu. Maaf, yang dari Cibinong, dengarkan. Kalau visi yang kita buat tidak dari Tuhan, ya kerjakan sendiri. Jangan melibatkan Tuhan.
Tuhan akan terlibat di visi hidup kita kalau visinya dari Dia, bukan dari orang lain. Salah itu. Ya, terus sayangnya manusia cenderung untuk melanggar peraturan, apalagi peraturan Tuhan yang tidak kelihatan. Betul, ayo kita percaya itu. Ya, BIMK, bahasa Indonesia masa kini. Hanya hendaklah engkau sungguh-sungguh yakin dan berani. Engkau harus menjaga agar engkau menaati seluruh hukum yang diberikan Musa hambaku itu kepadamu. Jangan kau lalaikan sedikit pun, maka engkau akan berhasil. Terima kasih Bapak. Jadi saya ulangi lagi, masa lalu biarkan lewat, nggak usah diingat-ingat karena nggak penting. Hari esok tunggu karena kita itu belum sampai ke kita. Berapa banyak orang meninggal mendadak, rencananya sudah banyak. Ya itu contohnya. Ya udah, ayo kita duduk mentaati betul-betul. Nah, jadi nikmati hari ini. Aduh, ada yang tanya lagi, bagaimana untuk tahu dan yakin kalau itu rencana Tuhan? Kalau kita tidak punya rencana apa-apa dan waktu kita berdoa membaca firman dapat sesuatu yang muncul di hati dan pikiran, itu dia. Ya, maaf saya berkata, cari khotbah-khotbah saya di YouTube, di Facebook, di Instagram, pelajari, maka gampang. Nah, ternyata dari pertanyaan ini, maaf saya katakan, ternyata banyak yang sombong di antara kita, buat rencana sendiri dan memaksa Tuhan menyetujui. Ampun. Ya. Ada yang tambahin, walaupun terlihat berat saat ini karena Bapak ingin kita menjadi kuat dan bijak. Betul, amin. Ya, jadi ayo semua kita nggak usah takut menghadapi masa depan karena ada Tuhan yang baik yang rencananya nggak pernah gagal. Ada ringkasan. Hidup yang pasti itu hari ini. Masa lalu yang pahit atau yang indah harus ditinggalkan supaya kita bisa melangkah bersama Tuhan ke masa depan. Tuhan buat sesuatu indah pada waktunya asal kita taat dan menurut Tuhan. Betul sekali, itu dia. Ya, oh dari Gorontalo ada yang komen, sungguh ini pelajaran yang sangat luar biasa. Beberapa tahun ini banyak banget rencana yang saya buat, tidak satupun yang berhasil, malah babak belur. Setelah menyerah total, baru Papa di surga perlihatkan hal-hal yang luar biasa. Kami terpelihara dengan hal yang tidak terduga. Setuju? Nah, maka itu saudara, buang semua rencana diri sendiri. Buang. Jangan kita ikuti lagi. Jelas ya? Tapi ikut rencana Tuhan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Untuk saudara mau berdoa dulu ya. Jadi ayo kita ikuti rencana Tuhan dalam hidup kita tanpa kita takut kalau Tuhan salah memimpin. Oh tidak. Rencana Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Asal kita mau nurut saja. Lagi sekali asal kita mau nurut. Oh, ada yang tanya lagi. Apakah kalau kita punya rencana itu mendahului rencana Tuhan? Bukan cuma mendahului, malah merusak rencana Tuhan. Saya ulangi. Kalau saudara buat rencana sendiri untuk hidupmu sendiri, walaupun planningmu bagus, modalnya kuat, itu merusak rencana Tuhan untuk hidup saudara. Sudahlah, jangan punya rencana apa. Nah, terus gimana dong? Nah ini loh, dengar. Saya selalu buat rencana setelah saya tahu rencana Tuhan apa untuk hidup saya. Jadi jangan buat rencana sendiri, lalu kita minta Tuhan tanda tangan, ngawur sekali. Apa saja yang saya buat, saya selalu menunggu. Apa rencana Tuhan untuk saya? Ya sudah. Nah ini kesaksian. Kemarin pagi kami check-in dari Surabaya ke Nabire. Karena kemarin malam sudah ada pelayanan. Begitu kami check-in kemarin jam 4 lewat subuh. Karena pesawat kami berangkat jam 5. Baru diberitahu, Pak, hari ini pesawat yang dari Sorong ke Nabire tidak berangkat. Kaget, bagaimana ini? Nah, kami tahu nggak ada pesawat lain karena cuma satu pesawat yang dari Sorong ke Nabire. Ya udah harus tunggu. Langsung saya tanya, Papa, terus bagaimana ini untuk pelayanan nanti sore, terus ngatur gimana semua. Nah, ternyata Tuhan buat rencana, tapi saya sudah sampai di pesawat. Nah, begitu sampai Sorong saya baru tahu di koran diumumkan karena anak saya di Nabire memberitahu nggak ada pelayanan, bilang ada. Nah, saya dapat rencana baru. Jadi tetap ada yang khotbah di sana, yaitu saudara kita Syarif kemarin, dan saya relay dari Sorong bisa berjalan. Nah, itu loh. Dan ternyata, aduh sayang karena waktu, Tuhan ketemukan dengan seorang, ya. Aduh, dia itu dari kecil, umur seminggu dia diberikan ke satu keluarga karena ayahnya dan ibunya tidak menikah, nggak tahu bagaimana. Nah, kemarin sore saya ketemu dia dan saya bilang, dia kaget. Pertanyaan pertama,
berarti Bapak kenal Bapak kandung saya? Saya kata tidak. Tapi kenapa Bapak bisa tahu cerita saya? Sore ini pertama kali ada orang tanya saya, Bapak kenal Bapak kandung saya? Nah, karena dia sibuk di Karawan Hotel di mana kami nginep dari airline yang batal nginep kami. Saya bilang besok aja. Tadi pagi ketemu, Pak, saya rindu lihat Bapak saya. Terus apa orang tua yang ngasuh kamu? Nggak pernah juga, nggak pernah. Saya hampir tiap malam mimpi Pak membayangkan ibu kandung saya, ayah kandung saya di mana mereka. Saya nggak pernah lihat. Wih, bayangkan hanya karena ada satu jiwa diselamatkan. Ya sudah, kalau begitu. Nah ini, wah sudah sepanjang tadi sampai ke bandara ini dia chatting saya terus. Baru-baru ini dia ulang tahun. Saya tanya ulang tahunmu kapan? Kaget. Nah, saya beri dia hadiah untuk merayakan bersama istrinya dan anak. Sampai dia bilang, tolong ya Pak, kalau Bapak bisa bantu, carikan orang tua kandung saya. Nah, terus saya tanya, nah orang tua angkatmu itu sekarang di mana? Nah, itu dia Pak. Setelah saya lulus SMA, saya merantau. Ya, dia itu dari satu pulau, dia merantau ke Sorong. Ternyata mereka sudah nggak tahu di mana. Saya cari alamat dulu, saya pernah tinggal, sudah pindah. Saya nggak tahu juga nomor teleponnya. Aduh. Saya bisa bayang. Saya mau bacakan satu komen di Facebook untuk warga binaan. Salam bagi warga binaan. Jika saudara punya rencana mengajukan revisi, berdoalah kepada Tuhan untuk memberi yang terbaik. Amin. Puji Tuhan untuk itu. Nah, jadi saya buat rencana setelah saya tahu apa rencana Papa. Ya, saya nggak pernah buat rencana sendiri untuk hidup saya. Oke? Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tuhan baik buat kita. Nggak ada yang gagal rencananya. Ayo tetap ikuti apa yang Tuhan inginkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan jadilah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan.